خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. Sesungguhnya orang-orang kafir yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala, wasaddun nasa an sabilillah, dan menghalang-halangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dinil Islam bikatmihim naqta Muhammadin bahum al-Yahud, yaitu mereka menghalang-halangi orang dari sabila, maksudnya dari agama Islam apa? Dengan cara bikat mihim naqta Muhammadin, itu orang-orang Yahudi maksudnya di sini. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang kafir yang mencegah, menghambat orang-orang untuk mengenal Islam, masuk ke dalam agama Islam dengan cara mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi di kitab Taurat. Nabi Muhammad itu sifat-sifatnya sudah jelas. Nabi akhir zaman sifatnya ini, sifatnya ini, sifatnya ini. Tapi orang-orang Yahudi ini, tokoh-tokohnya, mereka nggak suka kalau berarti orang masuk Islam. Makanya tentang sifat-sifat Rasulullah itu tidak disampaikan kepada umatnya. Kalau disampaikan kepada umatnya jadi yang kasihan sebetulnya umatnya. Umatnya ini yang kasihan, ditipu oleh pembesar-pembesar agama mereka. Ditipu gimana? Ada di dalam kitab Taurat yang mestinya mereka tahu. Ini para pembesar agamanya tidak kasih tahu. Kenapa? Karena mereka tokoh-tokoh Yahudi itu dijadikan panutan orang besar oleh umat-umat Yahudi. Tapi nanti kalau aku ceritakan nih, kalau mereka menceritakan tentang sifatnya Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat, nanti akan ada seorang nabi namanya Muhammad, ayahnya siapa, begini sifatnya, begini sifatnya. Orang-orang Yahudi nanti, umatnya nanti, aku akan nunggu dia, aku akan beriman nanti. Maka ketika itu disampaikan, nanti Rasulullah datang, umatnya akan lari ke Rasulullah semua, dia tak dapat pengikut. Nah ini jahatnya mereka, para tokoh-tokoh Yahudi itu. Maka mereka tahan ini, sembunyikan. Ibaratnya gini lah, licik lah. Kan ada orang yang macam itu, ini jangan kasih tahu, ini jangan kasih tahu. Macam orang jualan juga, ya. Biar apa nih cacatnya apa, punya orang bagus-bagusnya orang punya tadi kasih tahu dia, nanti orang beli ke sana semua. Jadi sifatnya seperti itu. Pembesar-pembesar Yahudi ini. Qad dallu dalalan ba'ida, dan sungguh mereka sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi kesesatan anil haq, dari kebenaran, jelas sesat. Makanya kita ni apa yang ada dalam Al-Quran kita sampaikan aja, sampaikan. Apa pula kita nak tutup-tutupi, cari aman, lagi ngampu, lagi ini, nanti aku jadi dipecat pula, gini. Kita menyampaikan Al-Quran kok, sampaikan aja lah, sampaikan. Yang penting yang kita sampaikan ini kebenaran, bukan tidak kebenaran. Jadi orang-orang Yahudi itu, tokoh-tokohnya tidak menyampaikan isi kitab Taurat karena takut nanti dia ada kerugian. Maksudnya dia jadi tidak dipandang lagi, orang tidak ke dia lagi, seperti itu. Ada unsur-unsur duniawi. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kafir dan berlaku zalim kepada nabinya, wa zalamu nabiyahu bikitmani na'tihi, mereka berlaku zalim kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikat minatihi, dengan cara menyembunyikan sifat-sifat Nabi. Lam yakunillahu liyaghfir lahum, maka Allah tidak mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah tidak akan memberi hidayah mereka kepada jalan yang benar, tariqah.
jalan yang benar. Minat turun illa tariqa jahannam, kecuali Allah akan menunjukkan kepada jalannya neraka jahannam. Kurang ajar betul dia nih, mereka nih. Biar orang tak iman sama Nabi, akhirnya disembunyikannya lah sifat-sifat Nabi. Mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali petunjuk ke jalannya neraka jahannam. Ayat tariqal al-mu'addi ilaiha, yaitu jalan yang mengantarkan ke neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Idza dakhaluha, apabila mereka masuk ke dalamnya, ketika dah masuk saja orang-orang kafir itu ke dalam neraka jahanam, maka dia tidak akan pernah keluar lagi. Abada, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Mana masuk neraka selama-lamanya itu macam mana rasanya? Naudzubillah, subhanallah. Allah semoga menjaga kita semuanya dari neraka jahanam. Orang hidup di dunia ini pun berapalah lamanya orang hidup di dunia. Itu pun kadang-kadang ada yang bosan. Sakit ini, tak habis-habis, ini masalah ini, masalah ini. Rasa dah tersiksa. Yang susah, hidup susah dan sebenarnya sakit parah dan sebagainya. Macam dah tersiksa. Aduh, dah tak, macam dah pokoknya kepingin selesai saja. Besok di neraka jahanam tu tak ada finishnya. Bayangkan macam mana orang kok disiksa gak ada habisnya tu. Astagfirullah, macam mana? Kita tak usahlah bilang disiksa, cuma dikurung aja, padahal dikasih makan, ya, semuanya gratis, listrik, air gratis, tapi dikurung tak keluar sampai mati. Itu pun sedihnya luar biasa. Apalagi nanti naudzubillah di neraka jahanam itu orang kok disiksa tak ada habis. Ibaratnya orang di penjara gebukin terus tiap hari, betah tak? Astagfirullah, cara nak betah. Digebukin tu baru kecil kalau dibanding azab neraka. Di dalam penjara digebukin aja 1 hari 2 hari dah tak tahan dah. Kalau di neraka jahanam macam mana hati orang bagi orang kafir, tidak ada habisnya, enggak ada finishnya. Naudzubillah. Padahal dia kafir di dunia ini tak lama. Kafirnya tak lama. Anggaplah dia balik umur 15 tahun, yang mati umur 50 tahun lah katakan. Mati umur 50 tahun, cuman 35 tahun. Kafirnya 35 tahun di neraka selama-lamanya. Cuman balik modal tak? Balik modal apa benda? Astagfirullah. Makanya luar biasa. Itu kita ni nak kena bersabar saja sebetulnya ni. Mulai 15 tahun sampai finish umur berapa? 60, 70, 80, 90, 100 lah katakan. Bertahan tu tak ada apa-apanya dibanding nanti di akhirat yang tidak akan pernah ada matinya. Sebentar, 100 tahun tu sebentar, karena dibandingkan dengan akhirat yang tidak ada pernah matinya terus selama-lamanya. Bertahan aja taat kepada Allah. Jadi hidup menyanyah sebentar di neraka, Masya Allah. Ya Allah, semoga Allah jaga kita semua dan keluarga dan keturunan kita. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu bagi Allah adalah mudah saja masukkan orang kafir ke neraka jahanam, sangat mudah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma bis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wahai manusia, ya ayuhan nas, ya. Kalau ya ayuhan nas itu tanda ayat itu makkiyah,
Kalau ya ayuhan nas berarti tanda-tanda ayat ini diturunkan di kota Mekah. Kenapa di kota Mekah? Kenapa ya ayuhan nas? Karena di kota Mekah ini masih awal-awal nubuwah, awal-awal Rasulullah diangkat menjadi nabi. Jadi orang-orang kafir ini masih mayoritas. Jadi ketika ngomong nih kebanyakan orang-orang kafir. Masuk Islamnya kan pelan-pelan dari Sayyidah Khadijah, dari Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Pelan-pelan. Makanya khitabnya Allah pakai apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau di Madinah nanti orang sudah banyak beriman, mayoritas berpakaian ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ayat Al-Quran bunyi ya ayyuhalladzina amanu, ini tanda-tanda ayat ini madaniyah, ya, diturunkan setelah hijrah. Kalau ya ayyuhan nas, ini Mekah nih, masih banyak yang belum beriman. Rasulullah masih ngajak nih, ngajak. Ya ayuhan nas, ay ahlu Makkah, wahai manusia, maksudnya penduduk Mekah. Wahai penduduk Mekah, qad ja'akumur rasul, telah datang kepada kalian rasul, yaitu Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi min rabbikum, dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Fa aminu khairan lakum, maka berimanlah kalian semuanya kepadanya. Khairal lakum, maka itu bagus bagi kalian. Mimma antum, itu lebih bagus bagi kalian daripada apa yang sekarang kalian lakukan, yang jadi kepercayaan yang kalian percayai sekarang, itu daripada kekafiran tadi. Beriman tentu lebih baik. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Seandainya kalian pada kafir, enggak mau iman, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka sesungguhnya bagi Allah apa-apa yang di langit dan yang di bumi. Maksudnya tak ngaruh. Kalian nak kafir semua ke, tak ngaruh. Karena semua yang di langit yang di bumi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mulkan wa khalqan wa abidan fala yadurruhu kufru qaum. Di kerajaan Allah, makhluknya Allah, hamba-hamba Allah, maka tidak akan memudarati Allah kafirnya kalian semuanya. Nah, dikira kalian kafir terus Allah susah, tak adalah. Ngapain susah? Allah itu akan tetap maha agung walaupun kalian kafir semuanya. Maka Allah aliman hakima, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, yaitu Al-Injil. Sekarang kitabnya untuk orang-orang Nasrani. La taghlu fi dinikum, kalian jangan melampaui batas di dalam agama kalian. Wahai ahli kitab, yaitu ahli kitab Injil, kalian jangan melampaui batas di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq,
Maka janganlah kalian berkata atas Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran. Min tazyiyani syarik wal walad, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu dan anak. Ini ayat ini untuk orang-orang Nasrani. Kalian jangan melampaui batas di dalam agama kalian. Ya, wala taqul Allah ilal haq, jangan kalian berbicara atas Allah Subhanahu wa taala kecuali benar. Maksudnya apa? Kalian bilang Allah punya anak, itu kalian melampaui batas. Misalnya syariki wal walad, yaitu mensucikan Allah dari kesyirikan dan anak. Mensucikannya apa? Pokoknya tak ada tuh Allah macam gitu. Tadi situ tak ada Allah macam gitu. Allah tuh tak ada anak. Allah ada anak. Allah tak ada sekutunya. Tidak ada sekutu. Mensucikan Allah. Innamal Masih wa Isa ibn Maryam Rasulullah qalbi wa kalimatuh. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam itu adalah Rasul Allah. Diterangkan betul di Al-Quran ini. Kalian jangan melampaui batas di dalam agama kalian. Jangan kau berbicara atas nama Allah kecuali kebenaran. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam itu adalah Rasul Allah, Rasulullah. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah. Alqa ila Maryam, Allah lemparkan ke Sayyidah Maryam, maksudnya masukkan. Waruhun aidzur roh minhu udhifa ilaihi ta'ala tashriban lahu wa laysa kama za'abtum ibn Allah au ilahan ma'ahu. Jadi Nabi itu bukan anak Allah, tetapi Rasulullah. Wa laysa kama za'abtum ibn Allah au ilahan ma'ahu au thalitha ataupun Tuhan yang ketiga. Tuhan yang ketiga. Li'anna dzarruh murakkabun wal ilah munazzahun anit tarkib. Kenapa sekarang orang-orang itu kok mau menyekutukan Allah? Kok mau menganggap Allah itu punya anak? Li'anna dzarruh murakkabun wal ilaha munazzahun anit tarkib. Dan anaknya itu dianggap Tuhan. Sementara yang namanya Tuhan itu ya, murakkabun wal ilahu munazzah. Tuhan itu dia maha suci ya, daripada tarkib, tersusun-susun. Kalau Nabi di manusia lah, ada susunan anatominya manusia lah. Mana pula Allah kayak gitu? Tuhan kok kayak gitu? Tuhan itu bersih dari hal yang seperti itu. Jadi itu Rasul, bukan anak Allah atau Tuhan. Wa anisbatil murakkabi ilaihi fa aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu salatah, wala taqulu alilahu salatah. Maka jangan kalian mengatakan Tuhan itu tiga, Allah wa Isa wa ummuh, yaitu Allah, terus Nabi Isa, wa ummu, dan ibunya. Nah, wala taqulu salatah, kalian semua jangan bilang kalau Tuhan itu tiga. Siapa? Allah, Nabi Isa, terus ibunya Sayyidah Maryam. Tiga. Macam mana kalau tiga? Wa may yastankif ayyakuna abadan lillah
intahu khairan lakum wala taqulu salatah intahu khairan lakum, maka berhentilah kalian semua, itu adalah lebih bagus bagi kalian. Tak usahlah itu lagi, berhenti maksudnya. Tak usah bilang itu lagi, Tuhan itu tiga, Allah, Nabi Isa, terus ibunya Sayyidah Maryam. Berhentilah, yang jangan gitu lagi. Wala taqulu salasa innahu khairul lakum innamallahu ilahun wahidun subhanahu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang satu dan maha suci. Ayyakuna lahu walad, maha suci dari mempunyai anak. Ma fis samawati wa ma fil ardh khalqan wa mulkan wal mulkiyah tunafin nubuwah wa kafa billahi wakila, dan cukup bagi Allah sebagai wakilnya. Wala ataku lahu walad lahu ma fis samawati wa ma, baginya apa-apa yang di langit dan di bumi, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil. Wa kafa billahi wakila. La yastangih لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لا يستنكف Masihu ayyakuna abdan lillah. La yastankifa ay yatakabbar wa ya'naf al-masihu alladhi da'abtum anhu ilah an ayyakuna abdan lillah. Nabi Isa al-Masih itu tidak menjadi orang yang sombong, ya, takabur seperti yang kalian sangka. Anahu ilah. Dan Nabi Isa ini yang kalian sangka adalah dia itu Tuhan. La yastakbir masihu, Nabi Isa tidak sombong dan tidak keras. Ayyakuna abdan lillah, yaitu beliau ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, walal malaikatul muqarrabun, dan bukan malaikat al-muqarrabun. Innallaha la yastaghfiruna ayyakuna abdan wa hadha min asan al-istidrak. Dzikru lirraddi Zukira lirraddi ala man zama anha alihatu au banatullah, kama rudda bima qablahu ala nasara az-zaimin dzalikal maqsud khitabuhum. Wa may yastaqif an ibadati wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Nabi Isa tidak sombong, tidak takabur untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Walal malaikatul muqarrabun, dan dia ini juga tidak termasuk malaikat al-muqarrabun. Indallah la yastakbiruna ayyakuna abidan. Wa hadza min ahsanil istidrak. Dzikra marata ala zaman anahu alihatun aw banatun. Jadi ayat ini apa? Ayat ini memaksudkan bahwa Nabi Isa itu tidak sombong untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Abadan
bila bukan Tuhan atau anak Allah. Para malaikatul muqarrabun, dan tidak malaikat-malaikat al-muqarrabun. Wa may yastankif an ibadati wa yastakbir fa sayasuhum ilaihi jami'a. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan sempurnakan pahala-pahala mereka, sawabu amali, wa yaziduhum min fadlih ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, dan Allah akan menambahkan bagi mereka karunia-Nya sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak terbesit di dalam hati manusia. Wa ammal ladzina istakbaru wastakbaru an ibadatihi, adapun orang-orang yang sombong, orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'adzibuhum 'adzaban alima, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, mu'liman. Wa 'adzabun nar, yaitu azab neraka. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan wali selain Allah Subhanahu wa taala, wala nasira, dan dia tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bukti dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaykum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang menerangi. Nuran mubinan bayinan wa al-Quran, yaitu Al-Quran. Fa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu billahi fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa yudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bukti atau hujah dari Tuhan kalian, yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti, hujah. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan aku sadarkan kepada kalian, aku turunkan kepada kalian nur yang jelas, bahwa Al-Quran, yaitu Al-Quran. Fa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin. Adapun orang-orang yang beriman dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan Allah. Wa yahdihim ilaihi sirata, dan kami akan beri petunjuk mereka
Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa'an falizzakari mithlu hazzil unthayayn yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Yastaftunaka fil kalalah qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu walad ay wala walad wa huwa al kalalah walahu ukhtun min abawai awil ab. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah yaitu walad, anak. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah berfatwakan kepada kalian tentang kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ini ilmu faraid. Ini macam mana nih kalau anak ini bagiannya berapa maksudnya? Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Kalau ada seseorang yang meninggal kemudian dia tidak punya anak laki-laki, laisa lahu walad, tidak punya anak, wala walid wa wal kalalah. Laisa lahu walad ay wala walidin. Dia tidak punya anak dan dia tidak punya ayah juga, orang tua. Bahwa al-kalalah itulah yang namanya kalalah. Orang yang tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Walahu ukhtun min abawaini aw abun balagha nisfu ma tarak. Kalau ada seorang anak ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Dia punya seorang saudara perempuan, ya, ada seorang meninggal punya saudara perempuan. Dia tidak punya anak, punyanya cuma saudara perempuan. Dapatnya berapa? Falaha nisfu ma tarak. Maka baginya separuh warisan, separuh tirkahnya. Dia tak punya siapa-siapa, anak tak punya, orang tua tak punya, punya saudara perempuan aja, dapat separuh. Tapi jarang kasus ini, tapi bisa jadi ada. Kalau ada anak aja ya tak dapat segitu. Saudara perempuan, adik atau kakak perempuan itu termasuk ahli waris. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Ayat aku wa fala. Kemudian bahwa kalaulah umpamanya yarithuha illam yakul laha walad, kalaulah yang ada tu saudara laki-laki, maka dia akan mewarisi hartanya, tirkahnya tadi semuanya jika si yang meninggal tadi tidak punya anak. Baikkan laha waladun zakar fala syai'a lahu au untha falahu fadlun min nazibihi walau kana al ukhtu aw al akhu
kasusnya pertama ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun. Seorang yang meninggal dunia, dia tidak punya anak sama sekali, tapi dia punya saudara perempuan. Berapa dapatnya? Falaha nisfu ma tarak. Saudara perempuan dapat separuh kalau saudaranya ini tak punya keturunan. Fa in kana lahu walad zakar fala syai'a lahu au unsan falahu fadlu min nasibihi. Fa inna wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Wa huwa yaitu al-akh. Kalau saudaranya itu laki-laki bukan perempuan, maka dia akan mewarisi semuanya kalau si saudaranya tadi tidak punya anak. Kalau dia punya anak, fa in kana laha walad zakar fala syai'a lahu illam yakul laha walad. Ini kalau yang meninggal yang perempuan, saudara perempuan yang meninggal, kemudian yang tinggal saudara laki-laki, dia akan mewarisi semuanya kalau si perempuan ini tadi tidak punya anak. Tapi kalau si perempuan ini punya anak laki-laki, la waladun dzakar fala syai'alahu, maka saudara laki-laki tak dapat apa-apa. Jadi saudara laki-laki ini dapat bagian kalau saudaranya yang meninggal tak punya anak. Ini yang tak punya anak dia nak minta aja, mana dia tahu? Aku kan adiknya, aku kan abangnya, mana dapat? Tak dapat. Anak itu menjadi hajibnya. Jadi orang terhijab oleh anak saudara laki-laki. Al-unsan falahu fadlun min nasib. Ya, kalau kok anaknya tuh perempuan, saudara laki-laki masih dapat sisanya si anak dapat. Kalau anak laki-laki habis, diambil anak laki-laki. Ini pembagian secara waris, mendetail di Al-Quran waris. Walau kanat sil ukhtu awil akhu min fa fardu as-sudus. Kalau lah tadi saudara perempuan atau saudara laki-lakinya yang masih hidup itu tadi, ya, itu ternyata saudara seibu. Saudara seibu. Walau kanat ukhtu awil akhu min ya, saudara seibu, maka dia bagiannya 1/6. Jadi kalau tadi tulis ya sekedar tahu, nanti lupa pembagian waris. Kama taqaddama awal surah, fa in kana tasnataini fa falahu mathuluzan. Kalau kok ada orang meninggal dunia meninggalkan 2 orang saudara perempuan, tak punya anak, maka saudara perempuan ini dapat mainkan ini fasahidan 2 atau lebih, falahu mathulusan, maka dia dapat, dia berdua ni atau perempuan lebih dapat 2/3 harta. Namanya si Ali meninggal, punya saudara Hamidah, Mahmudah, Umaidah 3. Ini 2/3 harta ini dibagikan ke saudara perempuan kalau si Ali tak punya anak. Jadi kasusnya macam-macam mungkin. Kalau punya anak sekian, kalau tak punya anak sekian, mesti gitu terus. Kalau anak perempuan jadinya ini bagiannya sekian, kalau anaknya laki-laki dia terhalangi. Ilmu faraid ini dikatakan ilmu yang akan pertama sekali diangkat ke langit, karena sudah malas orang ini yang mempelajarinya. Pertama sekali termasuk ilmu yang akan diangkat ke langit, ilmu faraid.
dah meninggal sudahlah, tak macam mana lintang tukang bagi lantak lah. Kadang-kadang pun habis tanah, habis dijual sama abangnya yang paling tua, adiknya masih SD, tak tahu berapa pun mana, habis semua tanah, abang jual, habis pakai habis. Ini masalah dosa itu, menjual yang bukan haknya. Anak laki-laki yang paling kecil, bayi, dengan abangnya yang sudah berubah, bagiannya sama lagi bagiannya sama. Mentang-mentang dia dah paling tua, dia yang jadi ininya, pemainnya, yang mengatur semuanya, berharta. Jual tak bilang sama adik-adiknya, itu haknya adik-adik semua itu. Kau dapat berapa aja kau jual harta orang, haram, dan jual belinya pun tidak sah. Hati-hati ya, kadang-kadang orang sekarang nih jual beli ini asal sertifikat ada, maksudnya nih yang penting ada sertifikat, berarti apa nih, kita jual belinya yang penting kita menang kan, gitu kan. Jual beli ini, kalau jual beli itu bukan hartanya dia kok dijual, jual belinya tidak sah sampai hari kiamat. Harta itu papanya tanah, ya tanahnya, tanah hukumnya haram, subhan, nggak boleh. Ada orang parkir motor di depan rumah, tahu-tahu ada orang cari, bang motor ini dijual bang, ayah mau jual, kata dia, dijual dia, padahal orang parkir di depan rumah. Apa sah kira-kira? Ya tidak sah lah, dosa dan tidak sah. Sampai kapanpun duit itu haram, dan motor itu pun jadi motor haram. Ya, kalau kita sudah tahu, sekarang orang beli tanah kadang-kadang dah tahu nih, ini tanah ini punya sana, tapi dia ambil ini. Yang penting ada sertifikat dia. Iya, kau menang di pengadilan, tapi di pengadilan Allah kau tak menang, karena jelas itu tanah dia punya. Jadi kalau ada orang jual tanah yang bukan miliknya dan sudah terjadi jual beli, itu kok tanahnya itu diambil, itu sampai kapan haram hukumnya tanah? Ketika itu sudah tahu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dah masuk ahli waris sampai dapat dulu. Bukan harus saudara, bukan punya ayah atau paman, ini mas sebatang kara, betul. Kalau sebatang kara, anak pun tidak bisa mewarisi anak angkat, kecuali anak angkat itu dikasih hadiah sewaktu dia hidup. Nak, ini ambillah kau nak waktu lebih sehat, itu boleh. Tapi Baitul Mal, kalau memang tidak ada yang rijib, kalau bicara Islam itu Baitul Mal. Kalau harta gono gini, harta istrinya berapa, itu yang boleh diambil adiknya. Harta suaminya itu tak boleh ipar, tak boleh. Ini kita panjang nanti kita sambung di bangga akan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.